Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junisa Adelia Putri dengan NIM C1C019041 dari kelas R13 jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi angkatan 2019. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang penyusunan anggaran kas di mata kuliah penganggaran dengan dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra SE MSI. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan materi pengertian anggaran kas. Anggaran kas disebut juga dengan anggaran perusahaan kas dan ada juga yang menyebut dengan anggaran sumber dan pengeluaran kas. Tetapi sebaliknya disebut anggaran sumber dan belanja kas atau anggaran masuk dan keluar kas daripada anggaran sumber dan pengeluaran kas. Penyusunan anggaran kas merupakan cara yang efektif untuk merencanakan dan mengendalikan arus kas, memperkirakan keperluan kas, dan secara efektif menggunakan kas yang berlebih maupun kas yang berkurang. Selanjutnya, tujuan penyusunan anggaran kas. Yang pertama, menentukan saldo kas akhir setiap periode sebagai hasil dari operasi yang dijalankan. Yang kedua, mengetahui kelebihan atau kekurangan kas pada waktunya. Yang ketiga, menyelaraskan kas dengan aset lancar, aset tak lancar, utang, modal, pendapatan, dan beban. Yang keempat, mengetahui sumber kas masuk yang diperoleh selama satu periode dan digunakan untuk sumber kas masuk tersebut. Hal ini tampak pada arus kas keluar. Yang kelima, mengetahui kapan utang dibayar kembali. Yang keenam, menilai realisasi kas masuk dan kas keluar agar dapat diketahui selisih realisasi dengan anggaran, selisih menguntungkan atau selisih merugikan. Yang ketujuh, menunjukkan hubungan laba bersih terhadap perubahan kas atas perusahaan. Selanjutnya, kegunaan penyusunan anggaran kas. Yang pertama, menggunakannya sebagai dasar yang sehat untuk pemantauan posisi kas secara terus-menerus. Yang kedua, menggunakannya sebagai dasar pengambilan keputusan pinjaman jangka pendek atau jangka panjang atau dengan tambahan modal sendiri untuk menutupi defisit kas. Yang ketiga, menggunakannya sebagai dasar kebijakan pemberian kredit. Yang keempat, menggunakannya dalam menentukan kemampuan perusahaan membayar dividen kepada pemegang saham. Yang kelima, menggunakannya dengan meningkatkan kemampuan pembayaran kewajiban jangka pendek. Yang keenam, menggunakannya dengan memperkuat posisi dalam penawaran. Selanjutnya, format anggaran kas. Yang pertama, anggaran operasi. Anggaran operasi adalah berbagai aktivitas yang berkaitan dengan upaya perusahaan untuk menghasilkan produk perusahaan sekaligus semua upaya yang berkaitan dengan upaya menjual produk tersebut. Di dalam aktivitas operasi ada beberapa aktivitas utama seperti penjualan produk perusahaan, penerimaan piutang, pendapatan dari sumber luar usaha, dan pendapatan pembelian bahan baku atau barang dagangan, pembayaran biaya tenaga kerja, pembayaran biaya overhead pabrik, pembayaran biaya-biaya pemasaran, dan yang terakhir pembayaran biaya-biaya administrasi dan umum. Yang kedua, aktivitas investasi. Aktivitas investasi adalah berbagai aktivitas yang terkait dengan pembelian dan penjualan harta perusahaan yang dapat menjadi sumber pendapatan perusahaan seperti pembelian dan penjualan gedung, tanah, kendaraan, pembelian obligasi atau saham perusahaan lain. Selanjutnya, aktivitas pendanaan. Aktivitas pendanaan adalah semua aktivitas yang berkaitan dengan upaya untuk mendukung operasi perusahaan dengan menyediakan kebutuhan dana dari berbagai sumbernya beserta konsekuensinya. Misalnya penerbitan surat utang, penerbitan obligasi, penerbitan saham baru, pembayaran dividen, dan pelunasan utang. Tahapan dalam penyusunan anggaran kas. Ada 3. Tahap pertama menyusun taksiran penerimaan kas dan pengeluaran kas menurut rencana operasional perusahaan. Tahap kedua, menyusun taksiran kebutuhan dana yang diperlukan untuk menutup defisit dan menyusun taksiran pembayaran bunga utang beserta waktu pelunasan kembali utang tersebut, atau menyusun taksiran pembelanjaan dana karena adanya dana setelah diperhitungkannya safety cash balance.
Yang ketiga, tahap yang ketiga, menyusun kembali taksiran seluruh penerimaan dan pengeluaran kas yang merupakan anggaran kas final. Terdapat dua macam anggaran kas yang diperlukan oleh perusahaan. Yang pertama, anggaran kas pendek. Anggaran ini merupakan alat operasional pengendalian kas sehari-hari. Jangka waktunya disesuaikan dengan anggaran tahunan. Anggaran ini juga berfungsi sebagai alat pemberian otoritas kas keluar yang secara terus-menerus disesuaikan dengan arus kas masuk dan situasi keuangan pada umumnya. Yang kedua, anggaran kas panjang. Anggaran ini meliputi jangka waktu 5-10 tahun yang disesuaikan dengan perencanaan perusahaan yang telah disusun. Anggaran ini berguna untuk mengetahui kemampuan perusahaan menambah dana dari sumber-sumber internal dan sekaligus memperkirakan saldo kas pada akhir setiap tahun anggaran. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.